Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus masih memberi kesempatan bagi kita untuk berada di tengah ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, selanjutnya saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, salam persekutuan di antara kita. Salam dalam kasih Kristus, kasih mempelai. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya, sehingga kehadiran kita tidak menjadi percuma di malam ini. Pikiran kita diubahkan karena kita sudah memperoleh pengertian dari surga, supaya dengan pengertian ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan, manakala kita datang di tengah ibadah dan pelayanan ini. Ibadat tidak lagi dijalankan secara liturgis, karena kita ada untuk memuji Tuhan, bukan menyenangkan manusia daging lagi. Puji Tuhan, segalanya harus ditanggalkan supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, kita segera memperhatikan studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Sekarang Rut pasal yang kedua berada pada ayat yang terakhir. Puji Tuhan, saya berpikir minggu ini kita akan memasuki pasal yang ketiga, ayat yang baru, tetapi ternyata Tuhan masih membawa kita pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 23, namun biarlah kiranya benar-benar ini menjadi rencananya Tuhan bagi kita semua, sehingga maksud hati Tuhan betul-betul menyatu dengan hati kita masing-masing. Rut pasal 2 ayat 23, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Puji Tuhan. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut. Kita terlebih dahulu memperhatikan kalimat, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut. Hal ini berbicara tentang persekutuan yang indah antara yang satu dengan yang lain. Ini berbicara tentang persekutuan yang indah antara yang satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita semua harus berada di dalam suatu persekutuan yang baik, suatu persekutuan yang indah antara seorang dengan yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, persekutuan semacam ini memang harus tercipta dengan satu tujuan, supaya kita dapat melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan selesai. Seperti Rut bersama dengan pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab tiadalah mungkin kita dapat melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan selesai tanpa persekutuan yang baik dengan antara yang satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun, adanya persekutuan yang baik dan dengan sesama diawali dengan adanya suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terciptanya persekutuan yang baik antara yang satu dengan yang lain, tentu saja diawali dengan persekutuan kita, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Diawali dengan persekutuan kita, yaitu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka nanti tercipta persekutuan yang baik, juga persekutuan yang indah dengan sesama. Diawali dengan persekutuan yang baik, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sesudah itu terciptalah persekutuan yang baik antara seorang dengan yang lain. Itu harus dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau hati kita tidak menyatu dengan hati Tuhan, tidak mungkin kita ada persekutuan yang baik antara seorang dengan yang lain. Itu harus dimengerti dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita orang muda, sekalipun banyak di antara kita orang muda, tidak punya pendidikan, berasal dari daerah-daerah, tetapi kalau kita membuka hati untuk Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita lihat dulu Rut 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku,
Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Perhatikan bagian terakhir dari ayat ini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Puji Tuhan, Boas berkata kepada Rut, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Pendeknya, Boas rohani yaitu Tuhan Yesus Kristus mendambakan supaya adanya suatu persekutuan antara seorang dengan yang lain. Boas rohani mendambakan suatu persekutuan yang indah antara seorang dengan yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, Boas memberi arahan dan jaminan kepada Rut. Boleh dulu baca ayat 9? Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ya. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Lihat, ikuti, terus. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki. Kemudian dipesankan, terus. Jangan mengganggu engkau. Lalu, Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan. Ya. Dan minumlah air yang dicedok oleh Puji pengerja-pengerja itu. Tuhan. Selanjutnya, tadi Boas rohani yakni Tuhan Yesus Kristus mendambakan supaya adanya persekutuan yang indah antara seorang dengan yang lain. Amin, saudaraku. Selanjutnya Boas memberi arahan dan jaminan kepada Rut. Selanjutnya pada ayat 9, Boas memberi arahan dan jaminan kepada Rut. Puji Tuhan. Arahan untuk Rut yaitu, arahan Boas untuk Rut yaitu, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Arahan Boas untuk Rut yaitu, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Artinya, bekerja di ladang Tuhan harus dengan mata yang terbuka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan atau berada di tengah ibadah dan pelayanan harus dengan mata yang terbuka. Manfaatnya, dapat memahami dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada di tengah ibadah dan pelayanan dan melayani pekerjaan Tuhan, harus dengan mata yang terbuka. Harus dengan mata yang terbuka. Manfaatnya dapat memahami dan dapat mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah berada di tengah ibadah dan pelayanan di ladang Tuhan, tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka harus dengan mata yang terbuka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. B, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Artinya, melayani Tuhan tanpa penonjolan diri. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Artinya melayani Tuhan tanpa penonjolan diri. Imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan, layanilah Tuhan dengan segala kerendahan hati, melayani Tuhan tanpa penonjolan diri, sehingga antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain saling melengkapi, tidak saling sikut menyikut, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Itulah arahan daripada Boas kepada Rut, supaya Rut ini terarah, jelas arah ibadah, jelas arah pelayanannya di hadapan Tuhan. Kita juga ibadah kita di bumi ini sekarang ini, dan juga imam-imam melayani pekerjaan Tuhan, harus jelas arah pelayanan, harus jelas ibadahnya kepada Tuhan. Tidak boleh serampangan. Tidak boleh serampangan, saudara. Harus jelas. Tuhan harus melihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Itu akhir dari pernyataan Tuhan di dalam kitab yang terakhir pada perjanjian lama, kitab Maleaki. Amin, saudaraku. Itulah nubuatan yang terakhir dari kitab Maleaki. Tuhan harus melihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, jaminan Boas untuk Rut. Tadi Boas rohani memberi arahan dan jaminan kepada Rut. Amin, saudaraku. Sekarang jaminan Boas untuk Rut. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Puji Tuhan. Sama dengan jaminan perlindungan yang nyata dari Tuhan.
sama dengan jaminan perlindungan yang nyata dari Tuhan untuk gereja Tuhan. Manakala kita sedang berada di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan, selama kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, selama kita berada di ladang Tuhan, ada jaminan, ada perlindungan dari Tuhan. Puji Tuhan, ada jaminan, ada perlindungan. Orang yang bekerja di dalam satu perusahaan saja di muka bumi ini, saudaraku, ada jaminannya. Ada jaminannya, banyak jaminannya. Bahkan ada tunjangan-tunjangannya. Ada jaminannya, ada tunjangannya. Apalagi kalau bekerja di ladang Tuhan. Melebihi jaminan-jaminan yang ada di perusahaan-perusahaan di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu harus kita camkan. Jadi, jangan sampai hanya sebatas mengerti, tapi harus pengertian ini mendarah daging dan menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita dungu, bodoh, dan bebal. Tapi harus berubah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. B. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Sama dengan jaminan kepuasan dari Allah Roh El Kudus. Sama artinya kepuasan yang diberikan dari Allah Roh El Kudus kepada kita semua. Puji Tuhan, kalau kita bekerja di ladang Tuhan, maka ada jaminan kepuasan dari Allah Roh El Kudus kepada kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, Yesus sendiri memandang perempuan Samaria sebagai ladang tuaian. Sampai akhirnya Tuhan memberi kepuasan kepada perempuan Samaria. Sehingga perempuan Samaria tidak lagi mencari kepuasan-kepuasan dari dunia ini. Tidak lagi mencari kepuasan-kepuasan dari dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kalau anak Tuhan, apalagi seorang imam, pelayan Tuhan, mencari kepuasan dari perkara yang lahiriah, mencari kepuasan dari perkara-perkara yang ada di dunia ini, bukan lagi dari Allah Roh El Kudus, ini perlu dipertanyakan pelayanannya. Tujuannya beribadah apa? Tujuannya melayani apa toh sebetulnya? Kalau dia masih mencari kepuasan dari dunia ini perlu dipertanyakan. Saya pun kalau masih mencari kepuasan dari yang berasal dari dunia ini, perlu dipertanyakan. Saya ini status saya sebagai hamba Tuhan. Perlu dipertanyakan. Kalau saya masih mencari kepuasan dari dunia ini, status saya sebagai hamba Tuhan, pemimpin sidang jemaat, perlu dipertanyakan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, Ya. dan berkata kepadanya, Terus? mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Terus? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Setelah Boas memberi arahan dan jaminan kepada Rut, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dengan spontan, sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Puji Tuhan, saudara, sikap yang ditunjukkan oleh Rut ini menunjukkan keberadaan daripada Rut tentang 3 hal. 1, kerendahan hati Rut. 2, penyembahan atau penyerahan diri Rut sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. 3, adanya suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ulangi kembali, semoga dapat dipahami. Kiranya dapat dipahami, perhatikan sungguh-sungguh. Setelah Boas memberi arahan dan jaminan pada ayat yang ke-9 tadi, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Sikap yang ditunjukkan Rut ini menunjukkan bahwa Rut berada dalam 3 hal. 1, kerendahan hati. 2, penyembahan atau penyerahan diri Rut sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. 3, adanya hubungan intim atau adanya suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Puji Tuhan, dapat dipahami, saudaraku? Jadi sudah sangat jelas bahwa adanya suatu persekutuan yang baik dengan sesama diawali dengan adanya suatu hubungan yang intim dengan Tuhan atau persekutuan yang indah dengan Tuhan.
Amin, saudaraku. Jadi diawali dengan hubungan intim dengan Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, menunjukkan satu, kerendahan hati Rut, dua, penyembahan, penyerahan diri, yang ketiga apa? Adanya hubungan intim atau persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berarti, saudaraku, sudah sangat jelas bahwa adanya suatu persekutuan yang baik dengan sesama diawali dengan adanya suatu hubungan yang intim dengan Tuhan atau persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan bahwa kita tidak mungkin ada suatu persekutuan yang baik antara satu dengan yang lain kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Dapat dipahami, saudaraku? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudara, sekalipun tidak punya ijazah, datang dari daerah, harus mengerti firman. Supaya ibadahnya jangan liturgis. Supaya perhatian ini perkara di atas. Perhatikan nyawamu. Jangan engkau buat nyawamu seperti nyawa binatang. Hidup untuk dimusnahkan. Tapi kita ini adalah ciptaan Allah yang termulia. Harus diselamatkan. Jangan engkau berpikir lihat ujungnya saja. Supaya jangan terjadi penyesalan di kemudian hari. Puji Tuhan. Jadi, saudara, tidak mungkin kita bersekutu dengan baik antara seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang suci dan kudus dan indah dengan sesama kalau kita tidak memulai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Sementara kita ada dalam penggembalaan ini, dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya dipelihara. Soal makan, minum, dan pakaian dipelihara oleh Tuhan. Sandang pangan dipelihara oleh Tuhan. Tapi terkadang kita tetapi kita ada di ladang Tuhan dengan mata tertutup kadangkala. Bahkan itu yang saya perhatikan. Cukup menyedihkan sekali. Tahun ke tahun beribadah, tetapi datang di tengah ibadah dengan mata yang tertutup. Tidak mengerti apa-apa. Hanya mau datang beribadah dan datang dalam penggembalaan ini hanya untuk mencari berkat dari Tuhan. Setelah diberkati, lupa juga kebaikan Tuhan. Ini sangat memprihatinkan sekali. Jujur saja, saya kadang-kadang gemes sekali melihatnya. Tetapi karena saya adalah hamba yang harus juga memperhatikan, ya saya hanya bisa memperhatikan saja. Menempatkan seseorang masuk surga dan ke neraka itu bukan hak saya. Tapi terus saya harus perhatikan. Bukan hanya yang persembahannya besar, bukan hanya yang gajinya besar, ucapan syukurnya besar, 1/10 besar. Yang tidak ada persembahan pun saya harus perhatikan. Bagaimana soal cicilan motor, bagaimana soal ini dan itu, bagaimana kehidupan yang baru datang tergembala, bagaimana supaya dapat pekerjaan. Bagaimana supaya punya rumah. Saya perhatikan semua. Karena Tuhan sudah memperhatikan saya terlebih dahulu. Oleh karena kekayaan rahmat dan kasih karunia-Nya. Sebab itu mau tidak mau, di tengah ibadah kita datang harus dengan mata yang terbuka. Tidak boleh dengan mata tertutup. Tidak boleh menjadi orang yang dungu. Ibadah ini harus beda dengan ibadah yang di luar sana. Tidak boleh datang ibadah dengan liturgis saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak boleh ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Jangan hanya mencari keuntungan semata, tapi engkau tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, perhatikanlah itu baik-baik. Jadi persekutuan antara seorang dengan yang lain, tentu saja diawali dengan hubungan kita terlebih dahulu, intim dengan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat dulu hubungan intim daripada Rut ini, dan kita pelajari dari pribadi seorang Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya, terus? Aku harus bermegah
sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Terus Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima penglihatan, dari Tuhan. penglihatan dan penyataan-penyataan yang diterima dari Tuhan. Boleh lanjut ayat 2 sampai 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya, Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. terus Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. puji Tuhan. Singkatnya, Rasul Paulus menerima atau mendapat dua hal dari Tuhan. Satu, menerima penglihatan-penglihatan. Dua, menerima penyataan-penyataan. Saudaraku, peristiwa yang langkah dan menakjubkan ini diterima oleh Rasul Paulus ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga yang disebut juga Firdaus. Amin. Dalam pengajaran tabernakel, tingkat yang ketiga terkena pada ruangan maha suci. Terkena pada ruangan maha suci dengan satu alat yang ada di dalamnya, yakni tabut perjanjian. Dengan satu alat yang ada di dalamnya, yakni tabut perjanjian. Tabut perjanjian merupakan alat yang terutama dari semua peralatan yang ada di dalam tabernakel. Puji Tuhan, coba tunjukkan dulu. Ini ruangan maha suci. Di dalamnya ada satu alat, itulah tabut perjanjian. Dan alat inilah alat yang terutama dari semua peralatan yang ada di dalam tabernakel. Amin, puji Tuhan. Pengertian Tuhan harus menjadi pengertian kita. Di dalam hal beribadah, kalau kita beribadah dengan membawa pengertian sendiri, tidak bisa kita menyenangkan hati Tuhan. Maka kita harus bersyukur kalau kita mendapat pengertian dari Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pengertian Tuhan harus menjadi pengertian kita di dalam hal beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian, peristiwa yang mengagumkan itu, ia ceritakan kepada sidang jemaat di Korintus, sesudah 14 tahun ia melayani Tuhan. Peristiwa yang mengagumkan, peristiwa yang menakjubkan itu, ia ceritakan kepada sidang jemaat di Korintus, sesudah 14 tahun melayani Tuhan. Begitu ya? Sesudah 14 tahun ia melayani Tuhan. Tetapi malam ini, lewat peristiwa yang menakjubkan ini, akhirnya juga kita diberkati oleh Tuhan. Bukan saja sidang jemaat di Korintus, namun kita juga diberkati oleh Tuhan malam ini. Puji Tuhan, haleluya. Sebab itu, dengan peristiwa yang menakjubkan dan mengagumkan ini, kita harus terima dengan hati yang terbuka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membahas kedua perkara yang diterima oleh Rasul Paulus ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga disebut Firdaus. Dalam susunan tabernakel, dalam pengajaran tabernakel terkena kepada ruangan maha suci dengan satu alat tabut perjanjian. Tentang penglihatan-penglihatan. Tentang penglihatan-penglihatan. Ibrani 9. Ibrani 9. Ayat 1 sampai dengan ayat 4, silahkan agak cepat ya. Demikian firman Tuhan, Ya. tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, peraturan-peraturan ibadah terus. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kakidian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi, yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Puji Tuhan. Tulis saja, ketika Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga, di situ ia melihat peraturan-peraturan ibadah. Ketika Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga, ia melihat suatu peraturan-peraturan ibadah. Puji Tuhan, suatu peraturan-peraturan ibadah.
Demikian juga selama kita hidup di muka bumi ini dan hidup dan beribadah di muka bumi ini, harus mengikuti aturan-aturan ibadah loh saudara. Harus mengikuti peraturan ibadah. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Antara lain, kemah yang paling depan disebut juga dengan ruangan suci dengan dua alat, yaitu satu kaki dian, menunjuk kesaksian roh. Menunjuk kesaksian roh. Puji Tuhan. Menunjuk kesaksian roh. Amin, saudaraku. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Itu merupakan kesaksian roh. Sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Wadahnya adalah kebaktian minggu atau ibadah raya minggu. Wadah dari kesaksian roh adalah kebaktian minggu. Disitulah karunia-karunia Roh Kudus itu dipertajam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, meja roti sajian. Meja roti sajian. Menunjuk persekutuan yang mendalam dengan Yesus, Anak Allah, lewat firman Allah dan perjamuan suci. Persekutuan dengan firman Allah dan perjamuan suci. Wadahnya, ibadah pendalaman Alkitab. Seperti kita malam ini. Ibadah pendalaman Alkitab. Seperti kita datang menghadap Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab malam ini dan perjamuan suci. Amin. Puji Tuhan. Kemah yang kedua itu kemah yang pertama. Ruangan suci dengan dua alat di dalamnya. Itu yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Disebut juga Firdaus. Kemudian kemah yang kedua disebut juga ruangan maha suci. Di situ terdapat dua perkara, yakni satu, mezbah pembakaran ukupan dari emas. Dua, tabut perjanjian. Satu, mezbah pembakaran ukupan dari emas. Dua, tabut perjanjian. Adapun arti rohani dari kedua perkara tersebut, ialah satu, mezbah pembakaran ukupan emas, jelas itu menunjuk doa penyembahan. Mezbah pembakaran ukupan emas menunjuk doa penyembahan. Bagaikan asap dupa kemenyan yang membumbung tinggi naik sampai ke hadirat Allah. Menembusi tata Allah. Itulah asap dupa kemenyan. Mezbah pembakaran ukupan. Arti rohaninya doa penyembahan. Bagaikan asap dupa kemenyan yang membumbung tinggi naik sampai ke hadirat Allah. Menembusi tata Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita lihat dulu itu dalam Wahyu pasal yang ke-8. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ke-7. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, cawan emas, terus. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Asap dupa kemenyan naik di hadirat Allah, menembusi tata Allah. Inilah doa penyembahan dari orang-orang kudus di bumi ini. Asap dupa yang naik ke hadirat Allah, menembusi tata Allah, itu merupakan doa dan penyembahan dari orang-orang kudus di bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, penyembahan tersebut dipimpin langsung oleh seorang malaikat lain. Kemudian, penyembahan tersebut dipimpin langsung oleh seorang malaikat. Dipimpin langsung oleh seorang malaikat lain. Itu menunjuk pribadi Yesus Kristus, sebab dia adalah imam besar agung yang memimpin hidup gereja Tuhan dalam penyembahan yang tertinggi. Yang memimpin hidup gereja Tuhan dalam penyembahan yang tertinggi. Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Terus baca.
Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan tata anak domba. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan tata anak domba. Kemudian masing-masing memegang satu kecapi. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Kemudian masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa dan penyembahan dari orang-orang kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan tata anak domba. Puji Tuhan, itu berbicara tentang doa penyembahan. Amin. Kemudian masing-masing memegang satu kecapi Allah dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Pendeknya, dengan gulungan kitab atau pembukaan firman Allah, gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan dibawa sampai kepada ibadah yang tertinggi. Dengan kata lain, dibawa sampai kepada puncak ibadah, yakni doa penyembahan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sehingga penyembahan dari orang-orang kudus di bumi sederajat dengan penyembahan dari empat makhluk dan 24 tua-tua yang ada di dalam kerajaan surga. Sederajat. Amin, saudaraku. Sederajat. Jadi 24 makhluk, 24 tua-tua tersungkur di hadapan tata anak domba. Itu berbicara penyembahan. Kemudian rupanya mereka juga masing-masing memegang satu kecapi Allah dan satu cawan berisi kemenyan. Berarti doa penyembahan yang ada di bumi yang naik menembusi tata Allah sederajat dengan doa penyembahan yang ada di dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Adapun sekarang kita akan memasuki adapun arti rohani dari kedua perkara tersebut ialah dua tabut perjanjian. Tadi ketika Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, di situ dia menerima penglihatan. Penglihatan yang pertama, di situ dia melihat peraturan-peraturan ibadah pada kemah yang pertama dan kemah yang kedua. Amin. Kemudian juga melihat tabut perjanjian. Jadi adapun arti rohani dari kedua perkara tersebut, arti rohani dari tabut perjanjian, puji Tuhan, dua tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu, peti dari tabut. Itu menunjuk kepada sidang mempelai wanita Tuhan. Ya, ini tabut. Ini tabutnya. Itu menunjuk kepada gereja Tuhan yang sempurna atau sidang mempelai Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian, dua, tutup pendamaian dengan kedua kerub. Ini tutup pendamaian dengan kedua kerub. Tutup pendamaian atau tutupan gerak-gerak dengan dua kerub. Puji Tuhan. Itu menunjuk Allah Trinitas. Menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surgawi. Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surgawi. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita melihat bagian-bagian dari tabut perjanjian itu, sekarang kita akan memasuki arti rohani dari tabut perjanjian. Arti rohani dari tabut perjanjian ada dua. Satu, tata Allah. Arti rohani dari tabut perjanjian ada dua. Satu, tata Allah itu menunjuk ibadah dan pelayanan. Sebab di tengah ibadah dan pelayanan inilah Allah bertata. Amin. Dua, hubungan nikah.
2. Hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Itulah arti rohani dari tabut perjanjian. 1. Tata Allah. 2. Hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Tidak berdasarkan yang lain-lain. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita semua ada di dalam naungan kasih Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Pendeknya, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan dalam nikah suci yang tidak boleh dicemari oleh hal-hal yang tidak suci, yakni kejahatan dan tipu daya kenajisan serta kecemaran-kecemaran yang lain. Jadi pendeknya hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan dalam nikah yang suci. Dan hubungan nikah yang suci ini tidak boleh dicemari oleh apapun. Tidak boleh dicemari oleh dosa kejahatan, tidak boleh dicemari oleh tipu daya kenajisan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Termasuk kecemaran-kecemaran yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah yang disebut dengan hubungan intim atau persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi persis apa yang dialami oleh Rasul Paulus juga dialami oleh Rut menantu Naomi tersebut. Rut itu adalah bangsa kafir, bangsa Moab. Tetapi lihatlah, persekutuannya dengan Tuhan adalah hubungan yang intim. Berarti dalam nikah yang suci secara rohani. Walaupun ia belum masuk dalam nikah yang suci dengan Boas rohani. Tetapi rohaninya sudah dibawa sampai kepada hubungan intim dengan Tuhan. Jadi saat ini kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dimulai dari hubungan intim, hubungan nikah yang suci dengan Tuhan. Jangan dicemari oleh hal-hal yang tidak suci. Baik pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, gerak-gerik. Dalam keadaan situasi kondisi apapun. Jangan dirusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan dirusak. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan intim. Hubungan dalam nikah yang suci. Melebihi dari hubungan kita dengan hubungan apapun di atas muka bumi ini. Jangan diganggu-gugat oleh perkara-perkara apapun di muka bumi ini. Apalagi dosa kejahatan dan tipu daya kenajisan, termasuk kecemaran-kecemaran yang lain. Ayo masing-masing kita belajar ya, mulai dari sekarang. Masing-masing kita belajar mulai dari sekarang. Mendengar firman, duduk diam dengan tenang, buktikan dalam pimpinan Roh Kudus. Gerak-gerik semua tangan pun, gunakan ini, 5 tangan ini dengan dalam kesucian, kesempurnaan. Karena kita membuktikannya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, tetapi kita boleh belajar lebih dalam lagi soal hubungan intim ini dengan Tuhan. Keluaran, pasal 25. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai tabut perjanjian. Mengenai tabut perjanjian. Terus? Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Ya. 2,5 hasta panjangnya, Ya. 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta Ya. tingginya. Ada suatu perintah untuk membuat tabut perjanjian dari kayu penaga. Adapun ukurannya 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, terus dan 1,5 hasta tingginya. Tetapi saya tidak menguraikan tentang panjang, lebar, dan tinggi. Yang saya mau sampaikan malam ini adalah Tuhan memberi suatu perintah untuk segera dilaksanakan oleh Musa dan Israel, yaitu membuat tabut perjanjian dari kayu penaga. Lalu sesudah itu dibuat, ayat 10, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. iya. Selanjutnya kayu penaga, tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga itu harus disalut dengan emas murni. Bagian Dari dalam dan dari luar. bagian dalamnya dan bagian luarnya. Puji Tuhan, terus
Engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, tabut perjanjian harus dibuat dari kayu penaga, kemudian menyalut atau melapisinya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Jadi, saudaraku, yang dilapisi bukan hanya bagian luar saja. Terlihat bagian luarnya suci, tampilan luarnya sepertinya benar. Bukan bagian luar saja, tapi dimulai dari bagian dalam, dilapisi dengan emas murni, barulah bagian luarnya dilapisi dengan emas murni. Jadi bukan bagian luarnya saja, tampak terlihat baik dan benar di luar, tapi dalamnya tidak. Tapi bukan seperti itu pekerjaan Tuhan. Dimulai dari melapisi bagian dalam, barulah melapisi bagian luarnya. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Puji Tuhan. Kayu penaga itu menunjuk manusia daging. Kayu penaga, tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga itu menunjuk manusia daging. Sedangkan strip yang kedua, emas murni, menunjuk kemuliaan dan kesucian Roh El Kudus. Itulah tabiat ilahi. Tidak berubah-berubah. Emas yang murni, kemurnian itu adalah tabiat ilahi. Tidak berubah-berubah. Kesucian, kemurnian Roh El Kudus. Itulah tabiat ilahi. Tidak berubah-berubah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, tabiat daging telah dilapisi atau disalut dengan tabiat ilahi. Jadi, kalau tabiat daging dilapisi dengan tabiat ilahi, tabiat daging tidak terlihat lagi loh, saudara. Baik dimulai dari bagian dalam maupun nanti bagian luarnya. Tabiat daging tidak lagi terlihat karena tabiat ilahi yang suci dan murni itu telah menutupi tabiat daging maupun bagian dalam, manusia dalam batinnya dan juga manusia lahiria bagian luarnya. Semuanya sudah disalut, semuanya sudah dilapisi dengan emas murni. Tabiat ilahi. Biarlah kiranya nyata bahwa kelak kita berada pada suatu kedudukan yang semacam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu sungguh-sungguh beribadah. Jangan pura-pura beribadah. Hanya tuntutan. Jangan. Betul-betul kita harus sungguh-sungguh beribadah. Selama ada waktu, kesempatan, sebagai panjang sabar yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Sekali waktu bisa terjadi suatu perkara di tengah jalan. Sebab itu sungguh-sungguh beribadah. Apalagi dalam suasana virus corona ini. Dokter, para medis yang pandai menghindari diri dari penyakit, melindungi diri dari penyakit, bisa juga kena penyakit. Apalagi kita ini siapa kita ini yang tidak punya pendidikan. Sebab itu benar-benar kita harus bergantung kepada kasih dan kemurahan Tuhan saja. Sebab itu berlakulah bijaksana, dewasalah berpikir. Supaya kita juga berlaku bijaksana, itu sudah tanda bahwa manusia daging sudah dilapisi dengan tabiat ilahi, bagian dalam dan bagian luar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, saudaraku, bahwa hidup gereja Tuhan sudah mencapai kesempurnaan dan kemuliaannya sederajat dengan mempelai pria sorga, baik lahir maupun batinnya. Jadi kerohanian daripada hidup rohani gereja Tuhan sudah sederajat. Kualitas rohaninya sudah sederajat dengan kualitas rohani daripada mempelai pria sorga, baik lahir maupun batin. Jadi saudara, mungkin ada di antara kita pernah bertanya, apa mungkinkah saya bisa sempurna? Apa mungkinkah saya bisa sama seperti Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan catatan menyerah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat kualitas yang sederajat dengan mempelai pria surga. Gambarannya Wahyu 21.
ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya, Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Terus, Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. ya, Lalu ia berkata kepadaku, ya, katanya, jadi malaikat yang ketujuh, malaikat yang akan menumpahkan cawan murka yang ketujuh, yang terakhir. Yang terakhir. Kalau cawan murka yang ketujuh itu sudah ditumpahkan, berarti genaplah seruan yang nyaring di kayu salib. Sudah selesai. Demikian juga setelah cawan murka yang ketujuh ditumpahkan ke angkasa, maka terjadilah gempa bumi, terjadilah ledakan di atas muka bumi ini, ledakan terhadap ekonomi, ledakan terhadap pemerintahan, ledakan terhadap politik, semua meledak, berada dalam kehancuran. Tetapi itu merupakan tanda keselamatan bagi mempelai Tuhan, yang hubungannya intim dengan Tuhan, seperti pribadi Ruth. Nanti akan ada ledakan-ledakan di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, di bidang politik, di dalam segala bidang. Sampai akhirnya kota yang besar, kota Babel, terpecah menjadi 3 bagian. Satu kota itulah naga, satu kota bagian dari antikris, satu kota itu bagian dari nabi palsu. Sehingga gunung-gunung dan pulau-pulau tidak terlihat lagi. Artinya kekuasaan daripada setan Trinitas sudah tidak lagi nampak. Sudah hancur kekuasaannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, sebetulnya cukup indah loh. Apa segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan. Begitu indah. Begitu membuat hati kita timbul pengharapan kepada Tuhan. Membuat hati kita tenang, damai, dan penuh pengharapan. Tidak ada rasa takut. Kalau kita betul-betul mengerti rencana Tuhan sesuai dengan pembukaan firman, sehingga kita memperoleh pengertian, dan pengertian Allah menyatu dengan pengertian kita. Pasti tidak ada rasa takut dan khawatir. Itu sudah pasti, dan saya alami sendiri. Sebab itu berkali-kali saya sampaikan, biarpun usia muda, berlaku dewasa, bijaksana. Nah, di sini, malaikat yang ketujuh yang memegang cawan yang ketujuh, bercerita, memberitahukan. Apa yang diberitahukan? Terus? Katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Puji Tuhan. Jadi, sebelum cawan murka yang ketujuh ini ditumpahkan ke angkasa oleh malaikat yang ketujuh, lihat loh baiknya malaikat yang ketujuh ini memberitahukan tentang kedudukan rohani dari gereja Tuhan, supaya kedudukan kita betul-betul berada dalam kedudukan rohani mempelai Tuhan. Amin. Supaya kita lepas dari penghukuman cawan murka Allah yang ketujuh. Kan Tuhan baik toh. Sebelum yang ada ini dihancurkan, terlebih dahulu malaikat ketujuh itu memberitahukan kedudukan gereja Tuhan sudah berada pada suatu kedudukan yang sangat tinggi, yakni menjadi mempelai Tuhan, yakni pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi malaikat sidang jemaat, itulah pemimpin sidang jemaat, itulah gembala sidang, sudah terlebih dahulu memberitahukan rencana Allah yang begitu rupa ini loh saudara. Jangan sampai kita bermasa bodoh. Sesudah diberitahukan posisi kedudukan daripada pengantin perempuan mempelai anak domba, Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. terus Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. penuh dengan kota itu penuh. Penuh itu berarti bukan separuh. Penuh, sederajat, sekualitas. Terus Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, Terus, bagaikan permata yaspis, Iya. jernih seperti kristal. jadi pengantin perempuan mempelai anak domba, tingkat rohaninya sederajat, penuh dengan kemuliaan Allah. Kualitas rohaninya sederajat dengan mempelai pria surga. Itulah yang ditunjukkan oleh malaikat yang ketujuh yang memegang cawan murka Allah yang ketujuh. Jadi,
Kalau gembala sidang, pemimpin sidang jemaat, mengarahkan pandangan kita kepada suatu kerohanian yang tertinggi, yaitu mempelai wanita Tuhan, mari kita terima pengertian semacam ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya kita lepas dari penghukuman yang terakhir, cawan murka Allah yang ketujuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita kembali membaca Keluaran 25 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Ya, emas murni, tabiat ilahi menutupi tabiat manusia daging dalam luar. Terus Dari dalam dan dari luar, ya, engkau harus menyalutnya. Dan di atasnya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. ayat ini selanjutnya meneguhkan hati kita. Karena setelah menyalut tabut perjanjian itu dengan emas murni, bagian dalam maupun bagian luar, selanjutnya di sini juga ada suatu perintah, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas atau mahkota emas di sekelilingnya. Puji Tuhan. Kemudian di sini juga kita melihat ada suatu perintah untuk membuat bingkai emas atau mahkota emas sekeliling pada peti dari tabut perjanjian itu. Puji Tuhan. Lihat kemari dulu. Ini. Di atas dan di sekeliling daripada peti dari tabut perjanjian ini diperintahkan untuk membuat bingkai atau mahkota emas. Bingkai emas ini mahkota emas dari mempelai perempuan. Karena peti dari tabut perjanjian adalah gereja yang sempurna mempelai Tuhan. Mahkotanya ini, bingkai ini. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Apa ini semua berarti bagi kita pengertian ini? Perhatikanlah baik-baik. Puji Tuhan. Tadi kan sudah saya sampaikan di atas, malaikat yang ketujuh menunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba. Kalau hamba Tuhan membawa kita sampai kepada kedudukan yang tinggi menjadi mempelai Tuhan, kan bersyukurlah, saudara. Pengertian ini harus berarti bagi kita, saudara. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, di sini kita melihat ada suatu perintah untuk membuat bingkai emas atau mahkota emas sekeliling pada peti dari tabut perjanjian. Jelas, ini menunjuk persekutuan yang indah atau hubungan intim dengan mempelai laki-laki surgawi. Puji Tuhan. Tanda ketundukan daripada mempelai wanita Tuhan kepada mempelai laki-laki surga. Mahkota emas di atas kepala. Itu tanda ketundukan. Ketundukan ini membawa gereja Tuhan di dalam satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa ketundukan, tidak mungkin ada suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tanpa ketundukan dari gereja Tuhan, tidak mungkin ada hubungan intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Perhatikanlah ini dengan baik. Jadi hubungan intim itu diawali dari ketundukan mahkota emas di atas kepala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya kemarin pegang HP anak saya, Isai. Tanpa sengaja saya membuka konten. Tiba-tiba ada seorang perempuan berbicara dan menyampaikan bahwa perempuan yang kuat bukan dilihat dari perkataannya yang besar untuk menundukkan laki-laki. Tapi perempuan yang kuat manakala mulutnya berdiam diri. Itu tanda ketundukan. Supaya hubungan intim ini bisa berlangsung. Amin, saudaraku. Itulah mahkota, itulah perhiasan kita. Ketundukan itu loh, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah mengenai tentang apa? Penglihatan.
Sekarang tentang penyataan-penyataan. Tadi Rasul Paulus menerima dua hal. Yang pertama penglihatan-penglihatan. Sekarang tentang penyataan-penyataan. Masih jelas dalam ingatan kita tentang penglihatan? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat tentang penyataan-penyataan. Ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya. Dan Terus? dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ketika Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga, ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ketika Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga, ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Ini jelas menunjuk adanya hubungan intim atau hubungan dalam nikah yang suci. Ini berbicara tentang hubungan intim atau hubungan dalam nikah yang suci. Puji Tuhan. Kita kaitkan dengan 144.000 orang yang berdiri di Bukit Sion bersama dengan anak domba. Wahyu 14 ayat 1 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Ya. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian 144.000 orang ini menyanyikan suatu nyanyian baru terus. di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari Tidak ada nyanyian yang itu, dapat mempelajari nyanyian itu terus. selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Puji Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Ini jelas berbicara tentang hubungan dalam nikah yang suci. Kalau kita berada dalam hubungan intim, hubungan dalam nikah yang suci, tidak ada orang yang tahu. Kecuali orang itu dengan Tuhan. Kita adalah mempelai perempuannya Tuhan, dialah mempelai laki-laki surga, dialah suami. Jika hubungan itu intim, atau disebut juga dengan hubungan dalam nikah yang suci, tidak ada yang tahu. Kecuali orang itu dengan Tuhan. Sebab itu jangan tunjukkan kenajisan kita kepada sesama. Hubungan nikah suci itu harus tetap terbangun. Tidak boleh, tidak ada yang tahu. Kecuali kita dengan Tuhan. Jangan perlihatkan sesuatu yang tak suci kepada orang lain. Sebab kita sekarang berada dalam hubungan intim. Hubungan dalam nikah yang suci. Antara peti dari tabut perjanjian dengan tutup pendamaian. Begitu erat sekali. Itu hubungan dalam nikah yang suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga di dalam tabut perjanjian terdapatlah 3 perkara. 1, buli-buli berisi emas. Buli-buli emas berisi mana? Itu berbicara tentang firman Allah yang permanen, iman yang permanen. Kemudian 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Itu berbicara tentang kasih yang permanen. Lalu tongkat Harun yang bertunas. Itu berbicara tentang roh yang permanen. Roh Allah yang permanen. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau hubungan intim, hubungan dalam nikah yang suci itu terjalin, yang tahu itulah yang disebut nyanyian baru. Yang tahu adalah orang itu dengan Tuhan. Nyanyian baru. Yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Kecuali orang itu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi inilah merupakan gambaran dari, saudaraku,
tingkat rohani daripada Rut yang ditunjukkan oleh Rut di hadapan Boas. Ketika ia tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah. Sehingga ia boleh berada dalam persekutuan yang baik antara seorang dengan yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan membaca Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kembali baca. Demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, Ya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? ya. Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Tuhan memperhatikan aku sekalipun ia bangsa kafir. Terus, Boas menjawab, ya, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap Ya. segala sesuatu yang engkau dengan lakukan. lengkap. Dengan lengkap. Boas tahu. Terus, Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. terus. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Puji Tuhan. Selanjutnya, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rut kepada Boas, maka Boas sebaliknya Boas menunjukkan dua hal kepada Rut. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rut kepada Boas, maka sebaliknya Boas menunjukkan dua hal kepada Rut. Satu, Boas memperhatikan Rut. Boas memperhatikan Rut. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua mendapat perhatian dari Tuhan. Baca dulu ayat 10, ayat 12, 13. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Ya. dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Iya. Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Jadi perhatian Tuhan kepada kita itu merupakan belas kasihan Tuhan kepada kita semua. Amin. Kalau kita diperhatikan karena belas kasihan, karena kita ini merupakan bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Kita ini bangsa Indonesia. Jadi kalau kita diperhatikan, itu karena belas kasihan. Soal makan, minum, pakaian, diperhatikan. Soal yang hidup rohani diperhatikan. Kebutuhan sekecil apapun diperhatikan. Sandang, pangan, tempat tinggal, semua diperhatikan. Itu belas kasihan. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita orang yang sudah berjasa di hadapan Tuhan, tapi karena belas kasihan. Kalau sampai hari ini dihimpunkan, lalu kita mendapat perhatian dalam banyak perkara, itu karena belas kasihan Tuhan. Lihat belas kasihan itu kembali dalam ayat 12 sampai 13. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, Ya. dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Oh, ayat 13, 10 dan 13. Terus? Kemudian berkatalah Rut, Ya. memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Terus? Tuanku. Terus? Sebab Tuhan telah menghibur aku Ya. dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Puji Tuhan. Saudaraku, belas kasihan Tuhan juga merupakan penghiburan bagi kita. Belas kasihan itu sama dengan kemurahan, sama dengan yang tidak layak menjadi layak. Tetapi kalau akhirnya kita memperoleh belas kasihan, itu merupakan penghiburan bagi kita semua. Sebab kita ini bukan bangsa Israel. Seperti Rut berkata, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Kita bukan bangsa Israel. Kita bangsa kafir. Mendapat belas kasihan. Itu penghiburan. Itu perhatian. Perhatian Tuhan dan penghiburan Tuhan itu merupakan belas kasihan Tuhan. Sekalipun kita adalah bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Tuhan memperhatikan kita dalam banyak perkara, jasmani, rohani, semua diperhatikan. Tuhan menghibur kita supaya kita bisa terhibur. Sekalipun dalam keadaan sangkal diri pikul salib. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Sekalipun dalam banyak pergumulan. Tuhan menghibur. Karena kalau penghiburan dari dunia tidak kekal, sementara. Dan sifatnya kamuflase dan semu.
Tetapi penghiburan dari Tuhan sifatnya permanen. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, anak Tuhan, saya semakin lama, semakin hanyut dan tenggelam dalam kasih Tuhan. Betul-betul kasih itu, penghiburan itu semakin terasa. Sekalipun dalam keadaan menyangkal diri dan memikul salib, penghiburan itu terasa. Itu sesuatu yang tidak masuk di akal tidak masuk akal, tidak masuk logis, tidak sesuai dengan pemikiran dunia. Orang dunia, kalau dia mencari penghiburan, maka dia terhibur. Tetapi sesudah itu menyusul kesusahan. Kalau di dalam Tuhan tidak. Biar sangkal diri pikul salib, tapi yang menyusul adalah kemuliaan. Beda, tidak bisa dihitung oleh matematika. Itu yang tidak bisa ditemukan oleh orang dunia. Puji Tuhan. Kiranya tingkat rohani kita sudah sampai tingkat ke situ. Sudah berada di tahapan yang semacam itu. Saya berdoa, saya berharap kita semua seperti itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi perhatian dan penghiburan itu merupakan belas kasihan Boas kepada Rut. Kemudian yang kedua, boleh baca lagi ayat yang ke-11, Rut 2 ayat 11. Boas menjawab, Ya, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, terus dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. yang kedua, Boas mengenal Rut secara pribadi. Boas mengenal pribadi Rut secara pribadi. Sebab Boas mengetahui bahwa Rut mengikuti serta tunduk kepada Naomi. Rut mengikuti Naomi serta tunduk kepada ibu Naomi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibu itu gambaran daripada seorang gembala sidang. Puji Tuhan, tugas dari seorang gembala sidang saudaraku, mengasuh dan merawati. Puji Tuhan, kalau kita sudah mengalami, kalau kita sudah merasakan bahwa hidup kita jasmani rohani sudah diasuh dan dirawat oleh Tuhan dalam penggembalaan ini, buktikan ketundukan kita masing-masing kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan ketundukan daripada Rut kepada ketundukan Rut kepada Naomi itu diketahui dengan jelas oleh Boas rohani, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu, Tuhan mengenal secara pribadi. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua atau bagian B, Boas juga mengetahui bahwa Rut telah meninggalkan ayah dan ibunya serta tanah kelahirannya. Sama artinya Rut telah meninggalkan segala sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Persis seperti apa yang dikerjakan oleh Yesus Anak Allah. Dari surga turun ke dunia. Dia meninggalkan bapaknya dan rumahnya di surga. Bahkan segala sesuatu yang dia miliki. Bahkan keakuannya semua ditinggalkan. Sehingga kita bisa menyatu dengan Tuhan. Demikian juga Rut. Dia meninggalkan segala yang berharga. Supaya ia bisa menyatu dengan Boas rohani kelak. Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apa saudara bisa mengikutinya? Bisa mengikuti? Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Boas betul-betul mengenal pribadi Rut secara pribadi. Puji Tuhan. Namun, saya tambahkan satu ayat Rut 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Ya, Boas. Rut tetap dekat pengerja-pengerja perempuan Boas. Itu berbicara tentang persekutuan antara satu dengan yang lain.
diawali dengan hubungan intimnya dengan Tuhan, yang kita kaitkan dengan pribadi Rasul Paulus, ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga, menerima penglihatan dan menerima penyataan-penyataan. Seperti itulah tingkat rohani daripada Rut. Kemudian, terus, untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim Ya. menuai gandum telah berakhir. untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, terus. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya. Jadi persekutuan itu tercipta sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum. Jadi persekutuan itu tercipta, saudaraku, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum berakhir di ladang Boas. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, perhatikanlah itu dengan baik. Haleluya. Saudaraku, kita lihat Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Keenam meterai pertama dibuka. Ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu Ya. berkata. Ini Wahyu pasal 6 ini berbicara tentang keenam meterai pertama dibuka. Ini berbicara tentang kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Amin, saudaraku. Amin. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, kita akan melihat soal gandum dan jelai. Langsung baca ayat yang ke-5 dan ayat 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, Ya. aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, Ya. dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu Terus, berkata, ya. secupak gandum sedinar, Secupak gandum sedinar, terus dan 3 cupak jelai sedinar. 3 cupak jelai sedinar, terus. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Perhatikan. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yang harus diperhatikan adalah, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Puji Tuhan, saat ini kita bagaikan berada di Taman Getsemane sebagai tempat pemerasan anggur dan minyak. Amin, saudaraku. Anggur itu menunjuk kepada kasih Allah. Tandanya kita senantiasa menyangkal diri dan memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini. Kita banyak berkorban tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, bahkan apapun. Mengapa harus kita lakukan? Karena dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, jangan rusakkan anggur. Jangan rusakkan anggur. Kemudian jangan rusakkan minyak. Jangan rusakkan minyak. Yesus telah mengalami penumbukan di atas kayu salib, bagaikan penumbukan terhadap pohon zaitun, untuk selanjutnya diperas dan menghasilkan minyak zaitun yang murni. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita bersyukur saat ini kita berada di tengah ibadah, bagaikan berada di Taman Getsemane, supaya di situ terjadi pemerasan air anggur dan pemerasan minyak. Mengapa harus di tengah-tengah pemerasan ini, di tengah ibadah dan pelayanan? Sebab dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, satu perintah yang tegas, jangan rusakkan minyak dan anggur. Tetapi yang pasti, dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, di abad yang terakhir, Yobel yang terakhir ini, yang pasti harga daripada firman Allah itu sudah semakin mahal, langka ditemukan dan mahal. Sebab di sini dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi yang pasti kita harus tetap berada dalam persekutuan, berada di dalam ladang Boas, sampai selesai memungut, menuai jelai dan menuai gandum. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi di hari-hari terakhir, jangan rusakkan minyak dan anggur. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Apalagi dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, harga daripada firman Tuhan itu sudah mahal dan langka. Hari ini
kita bisa dengan limpah menikmati pembukaan firman. Tetapi satu kali nanti, untuk mendapatkan pembukaan firman, kita akan setengah mati untuk mencari pembukaan firman. Dan tanda-tanda itu sudah terlihat. Dengan ada corona saja, gereja yang jemaat 500 ke atas sudah tidak bisa lagi menjalankan ibadahnya. Sama artinya, anggur dan minyak sudah hampir rusak. Sementara di hari ini merupakan hari-hari terakhir. Jangan bermain-main. Mungkin saja saudara ada yang kurang menghargai, tapi nanti saudara akan tahu hasil dari perbuatan saudara itu. Masing-masing kita akan menuai dari sikap kita dalam hal menghargai pembukaan firman. Saya tahu ada dikoreksi soal perhatian terhadap pekerjaan Tuhan tidak ada, sehingga tidak butuh dengan pembukaan firman. Nanti engkau tahu itu. Nasibmu di kemudian hari. Engkau hari ini bisa seperti terberkati. Tapi kalau engkau biarkan hidup rohanimu seperti itu, engkau akan tuai sendiri. Jangan rusak minyak dan anggur. Sebab dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir di abad terakhir, Yobel terakhir ini, harga dari firman Tuhan begitu mahal dan langka ditemukan. Dan corona ini sudah menceritakan itu kepada kita semua. Amin, saudaraku. Corona ini sudah menceritakan itu kepada kita. Jadi jangan sampai pemberitahuan sebagai sinyal yang kuat, kita anggap enteng itu sinyal. Puji Tuhan. Bijaksanalah selama kebijaksanaan itu bisa berfungsi. Dewasalah, bersikap selagi kedewasaan itu bisa kita gunakan dengan baik. Puji Tuhan. Sebab dalam Injil Matius pasal 24, ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, jangan kita melarikan diri saat musim dingin. Jangan kita melarikan diri pada saat hari Sabat. Kebijaksanaan dan kedewasaan tidak ada artinya di situ. Tuhan Yesus memberkati kita semua.